Sebelum saya mulai, saya mau disclaimer dulu. Video ini akan sangat panjang dan nggak ada visual sama sekali, karena saya nggak enak sama editor saya buat ngedit video sepanjang ini. Oke, langsung aja. Hidup itu selalu ada jalan. Meski kita nggak tahu di mana jalannya, meski akan ada banyak sekali rintangan dan hambatan. Tujuan kita hanya harus terus berjalan. Dan jika kita tidak menyerah, maka kita akan menemukan jalan terbaik untuk kita. Dan tentunya kita bisa mencapai potensi maksimal kita. Saya nggak pernah bilang ke orang-orang bahwa saya lebih mampu dari kalian. Saya lebih hebat dari kalian. Tapi bagaimana saya menyikapi masalah, rasa sakit, dan kegagalan, menerima kelemahan saya, menerima realita hidup saya, lalu membuat strategi untuk melewati semua rintangan itu. Dan itulah yang membuat saya bisa lebih maju dari orang-orang lain. Dan saya akan mengajarkan kepada kalian tentang sedikit ilmu yang saya miliki, yang saya yakin akan bermanfaat untuk kalian. Oke, langsung aja. Ketika kita membahas investasi, menurut saya, untuk menjadi investor yang baik, ada beberapa sisi yang harus kita asah. Selain mental, kita juga harus mengasah cara berpikir kita, yaitu cara berpikir kreatif. Kalau saya sendiri, cara saya berpikir itu sedikit berbeda dari semua orang yang pernah saya kenal. Mungkin banyak faktornya ya, bisa jadi karena lingkungan atau bahkan genetik. Tapi akan saya jelaskan sedikit background saya. Bapak saya adalah seorang tentara. Beliau ini sangat disiplin, jam bangun dan tidurnya itu udah fix. Kegiatan sehari-harinya juga udah fix. Beliau tidak pernah jajan, selalu makan di rumah. Beliau juga tidak pernah liburan. Selain itu, beliau juga tidak punya hobi. Meski terkadang beliau memelihara burung atau memancing jika memang sempat, tapi saya rasa itu bukan hobi. Beliau hanya merindukan sosok kakek saya yang adalah seorang petani dan nelayan. Dari saya kecil, saya selalu disuruh-suruh dan diberi upah oleh bapak saya. Kadang saya disuruh nyemir sepatu, kadang saya disuruh nyabutin uban, kadang saya disuruh nyapu, kadang saya dititipin burung-burungnya ketika beliau pergi dinas. Dan berbagai macam tugas-tugas kecil lainnya. Dan itu membuat saya tahu bahwa uang itu nggak cuma-cuma. Kalau saya mau dapat uang, saya harus bekerja, saya harus melakukan sesuatu. Hingga pada akhirnya ketika saya masuk SMP atau SMA gitu, saya agak lupa, itu lagi populer-populernya saham atau investasi. Dan semua orang di internet atau di sekolah itu selalu membahas investasi, yang membuat saya semakin tertarik dengan investasi. Saya langsung memaksa ibu saya untuk membuka rekening, sehingga saya bisa berinvestasi atas nama ibu saya, karena waktu itu saya belum punya KTP. Lalu saya ambil semua uang yang saya tabung yang seharusnya akan saya gunakan untuk beli PS2. Ya, waktu itu saya pengen beli PS2. Tapi akhirnya saya ambil dan saya investasikan ke saham. Waktu itu, saham yang akan saya invest itu memiliki beberapa kriteria, yaitu harganya harus di bawah 5.000. Karena saya berpikir, semakin murah harganya, semakin banyak variasi saham yang bisa saya beli. Dan jika salah satu rugi, saya nggak akan kehilangan uang. Karena saya mikirnya, saya berspekulasi ya, bahwa saham lain yang saya beli itu pasti ada yang naik, minimal satu lah. Dan kenaikan itu bisa menutupi kerugian saya. Tapi tentunya itu adalah strategi yang goblok dan tolol. Pada waktu itu, karena saya memiliki keturunan disiplin dari bapak saya main saham pun dengan disiplin. Yaitu saya cuma mencari keuntungan sekitar 3-5% aja. Dan jika lebih dari itu, saya akan tutup mata, ya udah biarin aja, mau naik sampai 1.000%, mau naik sampai 2.000%, ya udah terserah. Tapi dunia mempermainkan karakter saya. Jiwa dan kepribadian saya dibuat roller coaster. Awalnya trading saya ini lancar banget, tapi karena saya goblok dan kurang ilmu, saya mulai keluar dari pola trading saya. Saya mulai nggak disiplin. Saya mulai berani invest lebih dari 50% liquid saya mulai berani ambil saham yang di atas 5.000. Dan nggak lama kemudian, ada satu saham yang saya investkan besar itu, dia ARB, dan akhirnya hampir bangkrut. Saya pun stres, saya kapok, dan saya berjanji bahwa saya akan stop main saham. Tapi tiba-tiba keajaiban terjadi. Perusahaan itu diakuisisi oleh salah satu perusahaan besar di Indonesia, dan nilainya langsung meningkat 300%. Dan uang saya yang tadinya rugi, tiba-tiba naik pesat.
Semenjak itu, saya pun mulai memiliki jiwa atau mungkin rasa atau hasrat untuk menjadi serakah. Dan saya berpikir saham itu mudah dan saya cinta saham. Tapi akhirnya saya menyadari bahwa kata yang paling tepat untuk saham itu bukan mudah, tapi sulit. Pelajaran kedua tentang saham yang saya dapatkan itu ketika krisis ekonomi 2008. Waktu itu, karena saya udah sedikit belajar tentang ekonomi dan saham, saya memprediksi bahwa harga saham akan hancur dan turun serendah-rendahnya. Dan bener aja, IHSG hancur. Hancur banget, jauh di bawah ekspektasi saya. Lalu saya mencoba untuk menutup mata dengan hal-hal yang berbau saham. Tapi disitulah kebodohan saya. Setiap saya lihat postingan saham di Facebook atau di Kaskus, pasti saya langsung skip. Saya nggak mau baca karena saya takut saya menjadi impulsif. Saya berpikir bahwa saham sudah jelas hancur dan saya nggak mau masuk dulu ke investasi dalam jenis apapun. Tapi disitulah kesalahan saya. Ternyata harga emas naik sangat tinggi dan saya nggak invest ke emas karena saya takut dan saya menghindari kerugian. Disitulah saya belajar tentang pentingnya ekonomi makro dan melihat ekonomi nggak cuma di Indonesia aja, tapi di seluruh dunia. Karena krisis ekonomi udah terjadi berkali-kali sepanjang masa, dari tahun 2008, 98, 73, 71, 33, dan mulai saat itu saya mulai sering membaca buku-buku lama atau tentang sejarah-sejarah, dan saya mendapatkan ilmu baru, bahwa sejarah itu selalu berulang. Dan ketika kita mempelajari sejarah-sejarah dahulu, maka kita bisa mengetahui ciri-ciri bahwa suatu kejadian akan terjadi. Dan dengan mengetahui ciri-ciri tersebut, kita bisa melihat luas dan memutuskan apakah kita akan hanya menghindari kerugian atau juga mencoba untuk mencari kesempatan lain yang bisa membuat kita mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Setelah itu, semua berjalan lancar. Sambil kuliah, saya mendapatkan banyak uang. Terlebih, saya cukup famous dan saya dikelilingi oleh banyak orang-orang ambisius tanpa modal. Karena saya bodoh dan serakah, saya mulai melakukan investasi secara real. Saya invest ke orang-orang ambisius tadi, memberikan mereka modal dan mengharapkan return yang banyak. Di situ banyak sekali pelajaran yang bisa saya dapatkan. Contohnya, ilmu gatok. Dalam bahasa Jawa, gatok berarti menyambungkan. Contoh pengaplikasian dari ilmu ini. Ada seorang teman saya waktu itu ingin membuka bisnis ayam geprek. Semua udah mateng, proposalnya udah oke, hanya aja ada dua hal yang menjadi hambatan untuk dia. Pertama adalah modal, yang tentunya bisa saya beri. Yang kedua adalah HPP, atau harga pokok produk. Dia kesulitan menentukan HPP karena waktu itu harga daging ayam dan cabai itu sangat volatil, atau berubah-ubah. Solusi dari saya, sebelumnya saya pernah invest ke seseorang untuk buka sebuah usaha, ternak ayam petelur. Lalu saya kontak dia lagi, apakah dia berani dan siap untuk meningkatkan bisnisnya supaya bisa ternak ayam potong juga. Setelah beberapa kali ketemu dan diskusi, kita deal dan beres urusan HPP tadi. Teman saya yang ingin buka bisnis ayam geprek tadi, saya sambungkan dengan teman saya yang buka industri ternak ayam tadi. Lalu saya sambungkan juga dengan salah satu kerabat saya di desa yang seorang petani. Kerabat saya ini menjamin bisa nyuplai pakan ayam dan juga cabai dengan harga yang fix. Dan setelah kita bahas, kita bisa menemukan HPP yang fix untuk industri ayam gepreknya. Dan sekarang ayam gepreknya udah buka banyak sekali cabang di seluruh Pulau Jawa. Cerita saya tadi adalah salah satu contoh penting tentang bagaimana network itu bekerja. Ketika kita punya network yang besar dan luas, kita tinggal nyambung-nyambungin aja untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Pelajaran selanjutnya saya dapatkan ketika saya bangkrut. Ketika saya bangkrut, saya tenggelam dan semakin dalam selama beberapa tahun. Hingga akhirnya saya memutuskan untuk melakukan refleksi dan evaluasi total keadaan saya saat itu. Saya ingin hidup enak, memiliki banyak uang, mencapai aktualisasi diri, dan saya nggak mau bangkrut lagi. Dan untuk mencapai itu semua, saya membayangkan sebuah gunung. Kebetulan saya suka mendaki, jadi saya mengibaratkan perjalanan menuju tujuan akhir saya itu seperti gunung yang harus saya daki. Dan di situ saya punya pilihan, tetap di kaki gunung dan aman-aman aja, atau memutuskan mendaki dan menuju puncak.
Meskipun perjalanannya akan sangat berbahaya, tapi ketika saya bisa sampai puncak, saya bisa mencapai titik puncak kehidupan saya. Lalu yang saya pikirkan adalah, bagaimana caranya saya bisa berhasil menuju puncak? Lalu saya pun menemukan caranya, yaitu saya butuh teman, saya butuh partner, saya butuh orang-orang yang bisa membantu saya melewati rintangan-rintangan itu. Orang-orang yang bisa melihat dari sudut pandang yang tidak bisa saya lihat. Salah satu alasan terbesar saya bangkrut adalah karena saya terlalu individual. Saya terlalu yakin pada diri saya dan maka dari itu, saya mencari dan mengumpulkan orang-orang yang akan menjadi inti atau core dari semua usaha yang akan saya jalankan. Ya, atau bisa disebut orang kepercayaan. Dan karena saya bisa percaya mereka, saya mempertimbangkan saran dan pendapat dari mereka, yang akhirnya bisa membuat saya open-minded dan lebih sukses. Selanjutnya, meski saya terlihat sebagai orang yang sangat sukses, pintar mengambil keputusan, visioner, dan mungkin bagi sebagian orang sempurna, tapi jujur, bagi orang-orang dekat dengan saya adalah salah satu orang yang paling sering melakukan kesalahan. Ya, mungkin sepertiga dari keputusan yang saya ambil itu bukanlah keputusan yang baik, atau bukan keputusan yang tepat. Dan karena saya paham bahwa tidak semua keputusan yang saya buat itu baik, maka saya belajar untuk menjadi humble. Meski saya pintar, saya bukanlah orang yang paling pintar. Dan meski saya memiliki wawasan luas, tapi dalam bidang tertentu, wawasan saya cukup terbatas. Dan inilah pelajaran selanjutnya. Belajarlah menjadi humble. Belajarlah untuk tidak sombong. Sukses itu bisa kita raih ketika wawasan atau pengetahuan kita tinggi, lalu kita bisa tetap menjadi orang yang humble, agar kita bisa selalu menyerap ilmu dari mana aja. Dan dengan tetap menyerap ilmu, kita bisa membawa kesuksesan kita ke level yang lebih tinggi. Contoh pengalaman saya tentang humble ini, waktu itu saya lagi mendaki Gunung Sumbing. Saya mendaki pure karena memang saya ingin liburan. Tapi di perjalanan mendaki, saya sempatkan untuk nongkrong di salah satu pos yang ada warungnya. Karena waktu itu weekdays dan trek lumayan sepi, di situ cuma ada saya dan penjaga warung yang bernama Pak Yetman. Kita ngobrol sambil sharing, dan saya ceritakan bahwa saya memiliki beberapa bisnis yang mengambil olahan dari perkebunan. Lalu Pak Yetman ini sharing ke saya, banyak sekali hal, dari mulai sistem dinamika perkebunan di kaki Gunung Sumbing, siapa aja orang-orang vitalnya, dan bagaimana semua itu berdinamika. Informasi yang saya dapatkan banyak sekali, sampai ketika saya turun gunung, saya langsung mencoba mencari orang-orang yang disebutkan Pak Yetman tadi, dan orang-orang tersebut memperkenalkan saya kepada orang-orang lainnya. Dan akhirnya, liburan simpel saya mendaki gunung, berakhir dengan saya membuka suplai baru dari Wonosobo. Contoh lainnya, saya akan bertanya kepada kalian. Ketika kalian tidak hebat atau tidak pintar dalam suatu hal, menurut kalian itu baik atau buruk? Kalau menurut saya, itu baik. Kenapa? Karena dengan menyadari keterbatasan kalian bisa bekerja sama atau memperkerjakan orang yang hebat dalam hal yang tidak kalian bisa. Dan kalian bisa berkembang bersama-sama. Percayalah, jika kalian bisa melihat ini, ketika kalian menjadi pemimpin nanti, kalian akan menjadi pemimpin yang hebat. Kenapa? Karena kalian akan menyadari bahwa ada banyak sekali orang yang memaksakan egonya untuk terus melakukan hal yang bukan bakat mereka. Dan sebaliknya, ada orang yang cuma bisa ngelakuin satu hal aja, tapi dia sangat jago dalam hal tersebut. Nah, jika kalian bisa menyadari itu, maka kalian tidak akan kesulitan untuk menempatkan orang-orang yang tepat di posisi yang tepat. Selain itu, jika kalian memiliki permasalahan di suatu bidang yang mungkin kalian tidak bagus atau tidak hebat, kalian bisa menjadi humble dan meminta saran kepada mereka yang lebih hebat, meski mungkin mereka derajatnya jauh di bawah kalian. Dan maka dari itu, jadilah orang yang humble, dan jadilah orang yang mau belajar dari siapa aja. Pelajaran selanjutnya adalah tentang selalu mengasah skillmu. Banyak dari teman atau klien saya sering ngode ke saya, "Pak, kira-kira saham yang lagi bagus apa ya?" Dan jawaban saya sering bikin mereka terkejut. Kadang mereka suka, kadang mereka nggak suka. Saya pribadi, daripada ngasih rekomendasi hasil analisa saya lebih baik milih untuk ngajarin mereka tentang analisa
baik itu analisa teknikal maupun analisa fundamental. Daripada saya ngasih ikan dan dia akan ketergantungan, lebih baik saya beri mereka alat pancing agar mereka bisa mencari ikannya sendiri. Maka dari itu, kalau ada yang minta saya rekomendasi, saya akan kasih dia ilmu yang saya punya, agar dia bisa membuat keputusannya sendiri tentang saham apa yang akan dia beli. Dan karena itu, kalian harus menguasai basic dari investasi itu sendiri. Dan basic dari investasi adalah keamanan. Yaitu sebelum kamu investasi, kamu harus terlebih dulu menghitung berapa kebutuhanmu dalam sebulan. Lalu uang sisanya barulah kamu gunakan untuk investasi. Jangan sampai hanya untuk investasi dirimu dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu. Misalnya istrimu, anakmu, keluargamu, itu kekurangan hanya karena kamu berinvestasi. Jenis keamanan yang lebih bagus lagi adalah kamu harus menyiapkan dana darurat selama 6 bulan sebelum kamu investasi. Gunanya agar ketika kamu kehilangan pekerjaanmu atau investasimu rugi, dana yang kamu simpan tadi bisa membantumu melewati permasalahan itu. Selain itu, kalau kamu punya dana darurat, itu bisa menghilangkan 70% tekanan dalam hidupmu. Dan ketika kamu tanpa tekanan, kamu akan lebih mudah dan lebih bijak dalam berinvestasi. Ya, simpelnya aja, investasi itu butuh mental yang kuat. Dan punya dana darurat itu bisa membuatmu memiliki mental yang lebih kuat. Dan ketika mentalmu kuat, kamu memiliki kebebasan. Dan ketika kamu memiliki kebebasan, kamu memiliki kekuatan. Setelah dirimu aman, kamu bisa mulai menanamkan mindset bahwa kamu tidak boleh jadi orang yang sok tahu. Dan kamu harus tahu apa yang sudah kamu ketahui dan apa yang belum kamu ketahui. Jadi jangan sok-sokan berasumsi atau berspekulasi dalam berinvestasi. Contohnya, salah satu kesalahan yang paling sering dilakukan pemula, itu mereka berpikir bahwa jika saham ini dulu pernah populer, maka dia akan populer lagi, dan dia akan booming lagi, dan dia akan mendapatkan investasi, akan mendapatkan keuntungan. Kalau kamu masih belum yakin dengan analisamu, maka sebetulnya nggak apa-apa berspekulasi, tapi jangan serakah. Dan jangan masukkan uangmu terlalu banyak di situ. Masukin aja sekian persen dari total uangmu. Kalaupun gagal, anggap aja itu biaya belajarmu. Apapun hasilnya nanti, kamu catat, kamu berspekulasi seperti ini, hasilnya seperti ini. Kamu berspekulasi seperti itu, hasilnya seperti itu. Dan terus lakuin aja. Tentunya sambil kamu terus belajar tentang investasi. Nanti setiap sudah keluar hasil dari investasimu, kamu evaluasi aja. Apa yang kamu analisa sehingga itu salah, apa yang kamu analisa sehingga itu benar. Pokoknya mulailah mencatat dan mengevaluasi apapun yang kamu lakukan, apapun tindakanmu dan apapun hasilmu di dunia investasi. Sembari terus menambah ilmu. Nanti kamu pasti akan menyadari di mana letak kesalahanmu dan bagaimana cara memperbaikinya. Ini karena udah lumayan panjang, cukup segini dulu ya tentang investasi. Ini kita bahas dasarnya dulu, basic tentang prinsip dan mental seorang investor. Setelah ini atau mungkin episode setelah ini, saya akan bahas lebih dalam tentang analisa, tentang berbagai macam lah hal-hal atau ilmu-ilmu tentang investasi. Oke, sekian dari kuliah kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.